Di slide berikutnya, izinkan saya untuk mengantarkan Bapak Kristanto Budiman dari Divisi Komersial Knight Frank Indonesia untuk menyampaikan opsi-opsi, menjelaskan opsi-opsi terkait potensi investasi di lahan komersial, apa saja yang bisa di-apply oleh Bapak dan Ibu, apa saja yang harus di-consider untuk meng-apply strategi-strategi ini di lapangan. Pada Pak Kris, saya persilakan. Baik, Sari, terima kasih untuk introduction-nya. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Kalau tadi kita sudah mendengar paparan dari sisi research yang ada, gitu, data-data research yang ada dari Ibu Sari. Untuk selanjutnya saya akan lebih memaparkan dari sisi transaksi yang terjadi di lapangan. Jadi eksekusi yang terjadi di lapangan seperti apa, khususnya untuk lahan-lahan komersial yang berada di kawasan komersial. Jadi lebih spesifik kita akan melihat lebih jauh tentang investasi atau aset lahan komersial tersebut. Ya, Bapak dan Ibu, kalau kita bicara investasi tanah gitu ya, pasti yang pertama kali terpikir dari kita, ya investasi tanah merupakan salah satu bentuk investasi properti yang akan memberikan benefit atau hasil yang optimal kepada kita untuk jangka waktu yang panjang berupa kenaikan dari harga tanahnya itu sendiri gitu ya. Namun kalau kita berbicara lebih lanjut, lebih spesifik lagi tentang lahan komersial atau plot komersial gitu ya, sebenarnya tidak hanya kenaikan dari harga tanahnya ini sendiri yang dapat kita nikmati sebagai hasil dari investasi properti kita, tetapi kita juga dapat menambah nilai atau menambah hasil dari investasi properti kita dari lahan komersial berupa dengan berbagai opsi yang dapat kita lakukan. Ya, jika kita berbicara kalau kita memiliki kapital yang besar, tentu saja kita dapat membangun berbagai bangunan komersial di atas lahan komersial kita, yaitu berupa hotel, mungkin rumah sakit, pusat bisnis lain, dan sebagainya. Nah, kita dapat menikmati hasil dari investasi dengan membangun bangunan komersial ini tentu saja dengan menyewakan space dari bangunan komersial kita ataupun kita jual dengan strata title untuk bangunan komersial kita ini. Gitu. Selain menjual atau mungkin menyewakan bangunan komersial tersebut, tentu saja kita juga dapat menjejaki kemungkinan kerjasama pengelolaan bisnis untuk bangunan komersial kita. Nah, kalau Bapak dan Ibu mungkin tambahan kapital ingin tidak banyak-banyak, sekarang banyak opsi yang dapat kita explore gitu ya dengan pengusaha-pengusaha global gitu ya yang mengembangkan bisnis di Indonesia. Contohnya adalah SPBU gitu ya. Banyak pemain SPBU asing yang sekarang membuka peluang buat kita, buat masyarakat secara umum untuk ikut berinvestasi untuk menjadi pengusaha SPBU. Nah, ini dapat kita explore, hasilnya juga lumayan gitu ya. Lalu juga kita juga dapat mengeksplor kerjasama bisnis dengan membuka restoran dengan brand kenamaan di bidang F&B. Gitu. Nah, tentu saja masing-masing opsi-opsi yang ada ini tentu saja memiliki kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Hal itu kembali nanti ya tergantung dari supply dan demand di mana lokasi kita berada. Tentu saja kalau ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, oh kalau saya lahannya sini cocoknya untuk apa, di sini cocoknya untuk apa, mungkin ya tentu saja kita harus lakukan studi lebih lanjut, buat visibility lebih lanjut, bisa dibantu juga nanti dengan tim NetFrank gitu ya, untuk menentukan sebenarnya kalau di lokasi ini, di daerah ini, cocoknya buat apa sih, yang optimal buat apa. Atau mungkin Bapak dan Ibu memiliki offering dari beberapa perusahaan untuk bekerja sama, mungkin bisa nanti kita bincang-bincang dengan kita untuk membicarakan lebih lanjut tentang hal ini. Pada saat ini kalau dari inquiry yang masuk di NetFrank gitu ya, 2-3 tahun terakhir ini, khususnya di masa pandemi ini, yang tidak berhenti inquiry-nya sebenarnya adalah permintaan untuk sewa jangka panjang untuk lahan komersial. Ini sangat masuk akal karena kita lihat bahwa trend dari retailer, khususnya F&B yang tadinya banyak membangun store mereka di mall, itu sekarang mulai beralih dengan membangun store stand-alone di lahan komersial. Mereka dibandingkan membeli, biasanya lebih cenderung untuk menyewa jangka panjang.
benefitnya apa sih buat kita sebagai pemilik tanah gitu ya? Kenapa harus jangka panjang, nggak jangka pendek aja gitu ya? Tentu saja secara make sense-nya kalau jangka panjang hasil sewa yang kita peroleh akan lebih pasti selama jangka waktu periode sewa itu dibandingkan dengan masa sewa yang pendek, di mana dengan masa sewa yang pendek setiap kali kita habis masa sewanya kita harus kehilangan waktu biasanya cukup lama untuk mencari tenan yang baru kembali. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi contoh pertama untuk long term lease gitu ya. Salah satu klien kita yang besar adalah SPBU Shell. Nah, ini kalau kita lihat, kalau dari Shell sendiri biasanya mereka require untuk lease term 20 tahun dengan lease price di kisaran 3% dari harga tanahnya sendiri. Lalu payment terms-nya yang dapat kita terima benefitnya dia 5 tahun di muka. Ini cukup menarik menurut kita karena walaupun average ROI-nya 3%, tetapi kita dapat pembayaran 5 tahun di muka dengan kenaikan atau eskalasi itu di kisaran 3-5% tahun. Nah, tanahnya berapa besar sih kalau buat semacam SPBU ini? Berlaku juga saya kira untuk SPBU lain gitu ya. Land size-nya bisa minimum 1.500, zoningnya tentu saja harus yang bisa dibangun sebagai SPBU, lalu dengan frontage minimal biasanya 27 meter. Nah, kalau case yang kedua ini masih dari klien kita Shell Indonesia, jadi Shell Indonesia ini sudah sejak 2016 sebenarnya membuka kesempatan untuk masyarakat luas yang memiliki lahan komersial untuk bekerja sama dengan Shell untuk membuka SPBU. Jadi dealership periodnya 10%, 10 tahun, lalu margin yang diperoleh keuntungannya apa sih kalau jadi dealernya Shell? Itu kita bisa mendapatkan margin per liternya di kisaran 600 sampai 800 per liter. Nah, untuk modalnya seberapa besar gitu ya, itu nanti mungkin kita dapat informasikan di luar webinar ini gitu ya, tetapi yang jelas kalau untuk Shell Indonesia, mereka juga akan ada semacam kapital insentif buat pemilik tanah. Nah, ini sih yang mau kami sampaikan adalah pada saat itu klien kita di sini KFC gitu ya membeli tanah di Senopati ini. Jalan Senopati kan harganya mahal gitu ya, sehingga waktu itu kan kalau mereka hanya membangun satu tanah ini untuk membangun KFC saja, pasti kalau kita hitung-hitung secara visibility jadi kurang menarik. Akhirnya mereka membangun di situ di lantai satunya KFC, lalu mereka di lantai berikutnya adalah co-working space. Jadi ini mungkin opsi-opsi yang mungkin kita bisa lakukan di atas lahan komersial kita. Tidak terbatas pada kita hanya membangun restoran, tidak terbatas hanya kita membangun SPBU, tetapi mungkin kita bisa mix dengan bangunan-bangunan komersial lainnya. Mungkin kalau dari saya demikian paparannya. Nanti kalau ada pertanyaan kita dapat masuk dalam Q&A ya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.